Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Fadli di sini. Ya, di video kali ini saya lagi nggak ngebahas saham secara spesifik, tapi saya mau ngomong sesuatu yang menurut saya sangat prinsipal mengenai langkah kita dalam memulai berinvestasi gitu ya. Em, saya tertarik untuk ngomongin ini karena muncul berita sesuatu yang menurut saya ternyata masih terjadi gitu ya di negara kita ini, yaitu kasus salah pengelolaan titip dana investasi. Teman-teman nonton nggak atau nggak ada film baru, film lokal Indonesia judulnya Ipar Adalah Maut gitu ya. Ternyata dalam investasi ada hal yang serupa. Titip dana adalah maut gitu ya. Jadi kalau film itu tuh mengibaratkan sebuah kondisi dan akhirnya ya kita mungkin bisa menebak jalan ceritanya. Dalam dunia investasi juga sama teman-teman. Titip dana itu sudah menjadi apa ya? Saya bisa bilang kalau kalian titip dana, end up-nya ujung-ujungnya adalah maut gitu ya. Pertama, kenapa titip dana itu adalah maut? Kita harus tahu bahwa pengelolaan secara individu itu tidak sah gitu ya, tidak sah, tidak legal. Apalagi teman-teman berani meletakkan dana kepada orang yang tidak sah tadi, jumlah yang menurut saya nggak sedikit. Korbannya totalnya 71 miliar. Dan akhirnya mereka nyangkut boncos, speak up sana sini lapor, akhirnya mulailah ditindak oleh BI dan OJK. Jadi, titip dana itu adalah ujungnya maut, teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa terhindar nih dari titip dana itu? Itulah yang mau saya coba share lagi di video kali ini. Pertama, saran saya adalah, teman-teman, again, kenali dulu profil risiko kalian dan pilih instrumen yang tepat, yang sesuai dengan profil risiko kalian. Pertama, teman-teman mungkin sudah pernah dengar lagi. Saya ulang lagi, biasanya ada 3. Ada risiko rendah, risiko moderat, risiko tinggi. Risiko rendah contohnya apa, Bang? Deposito. Setahun 3%. Kalian sudah happy dengan itu, go dengan deposito. Atau misalnya apa? Obligasi. Obligasi juga sekarang sudah banyak, obligasi pemerintah gitu ya. Bisa 5-6%, lumayan gitu ya, hampir 2 kali dari deposito. Jadi kalau kalian ngerasa bahwa profil risiko kalian rendah, jangan coba-coba dengan kripto, jangan coba-coba dengan saham, apalagi shortcut. Pingin shortcut dengan titip dana. Ya, saya jamin ujungnya maut. Pasti ada aja kasusnya gitu ya. Dengan kalian memahami profil risiko kalian ini investor dengan kategori profil seperti apa, kalian bisa milih instrumen yang tepat gitu ya. Kalau kalian ngerasa nih, misalnya kalian ngerasa bahwa, Bang, saya belum bisa nganalisa saham, saya belum bisa ngikutin saham, saya belum bisa ngelihat laporan keuangan itu seperti apa yang bagus, saya belum bisa ngelihat atau screening saham mana, tapi saya pinginnya saham gimana? Ada reksadana gitu ya. Ada reksadana. Tetapi reksadana pun kita harus tahu bahwa kalau kalian tertariknya dengan saham, maka itu sebenarnya profil risiko kalian sudah moderat gitu ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, itu lebih low risk. Tapi kalau sudah ngomong reksadana saham, sebenarnya profil risikonya sudah moderat menuju agresif. Apalagi kalau teman-teman sudah memutuskan bahwa saya mau investasinya di pasar saham, ya jangan buru-buru untuk beli. Saya sering sih jawabin komen-komen di kolom komentar, Bang, saya pemula nih, pengen beli saham. Saya sering tulis, jangan buru-buru beli. Belajar dulu pelan-pelan. Banyak kok channel-channel saham, coba kalian cari-cari, beli buku, ya nonton YouTube. Tanya di kolom komentar, saya pasti akan coba jawab. Jadi banyak cara untuk kalian bisa belajar, dan pastikan kalian sudah siap dengan risikonya. Apa risiko dari investasi dengan profil risiko moderat dan tinggi? Ketidakpastian, ya, ketidakpastian. Kenapa? Harganya fluktuatif kan. Hari ini naik, besok turun, besok naiknya turun, ambrol gitu ya. Ya itulah satu-satunya hal yang pasti dari instrumen investasi moderat dan tinggi adalah ketidakpastian. Makanya poin nomor 2 yang mau saya sampaikan kepada teman-teman investor pemula yang mau masuk ke dunia investasi atau mau masuk ke market, jangan pernah percaya kepada orang yang ngasih iming-iming janji manis sampai kalian pikirannya keracunan dengan semua janji-janji manis tersebut. Jangan pernah percaya, bullshit, omong kosong. Pada akhirnya orang-orang yang berusaha menjanjikan ke kalian return 20%, 30%, 50% itu ampas, omong kosong gitu. Jangan pernah percayakan duitnya kepada titip dana. Dia ngerasa bahwa kok saya kalau invest porto merah terus ya, cut loss terus gitu ya.
kok dia sharing terus cuan 10%, beggar, multi beggar dan lain-lain. Udah deh, gue titip dana aja gitu. Nah itu adalah kesalahannya. Kalian ingin shortcut, sukses dalam investasi, nggak mau belajar, nggak mau ngikuti prosesnya, kalian lihat kepada orang lain yang sharingnya cuan-cuannya doang, so kalian titip dana ke sana. Ada yang aware bahwa pengelolaan dana investasi pribadi ini tidak sah, tidak legal, tapi karena iming-iming naik 20%, naik 30%, multi bagger, akhirnya pikirannya menjadi konslet dan titip dana gitu ya, yang akhirnya ujungnya kita tahu jadi maut. Dan saya tutup dengan yang ketiga, gimana caranya kita bisa terhindar dari titip dana adalah maut, ya teman-teman. Kita sebagai investor itu perlu yang namanya awareness terhadap investasi, oke? Bahwa investasi itu adalah tindakan yang beresiko. So, kalau teman-teman ngerasa bahwa kalian tuh nggak siap dengan risiko naik turun, duit ditaruh di mana naik turun, ya kalian bisa keep, bisa deposito, bisa obligasi seperti tadi. Tapi once kita sudah siap dengan risikonya, ya, kita sudah bisa mulai mengambil langkah untuk mulai berinvestasi. Kenapa ini penting? Karena saya yakin kasus ini nggak akan mencuat ke publik kalau hasil investasinya bagus. Returnnya bagus nih, 30%, 50%, beggar. Saya yakin kasus ini tidak akan mencuat ke sana gitu ya. Tapi karena mereka ini boncos, duitnya hilang, baru keluar-keluar ke publik gitu ya. Keluar-keluar, wah ini tidak sah, tidak legal gitu ya. Karena saya tahu hal-hal seperti ini sebenarnya mereka pun awalnya sudah mulai ada awareness, tapi karena FOMO, karena tergiur dengan return yang tinggi dan lain-lain, mereka mengabaikan semua itu. Jadi teman-teman, semoga sharing saya kali ini pendek, tapi bisa memberikan insight dan bisa mereminder kita kembali gitu ya, bahwa hal-hal prinsip itu kita harus pegang dalam investasi. Dan saya mau bilang, kelola uang kalian dengan baik. Kalau kalian memerlukan manajer investasi, taruh di manajer investasi yang tersertifikasi, yang resmi, yang legal, yang diawasi oleh pemerintah. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, dan kalau mau nanya-nanya tulis di kolom komentar. God bless you. Sehat-sehat semua para investor. Bye-bye.